Di Lembah Gedong ini karena kita OTW-nya siang, jadi bisa ngeliatin sedikit perjalanannya. Masih melakukan perjalanan bersama-sama Nusa Tim di Ekspedisi Seven Summit Sembalun. Sebetulnya pendakian ini dilaksanakan pada 22 Juli tahun 2022, tapi aku baru ngedit sekarang untuk footage YouTube-nya. Mohon maaf banget ya teman-teman, karena telat 2 tahun nih nguploadnya. Tapi meski begitu, semoga nggak misinformasi dan melenceng jauh dari kondisi aslinya ya. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendakian ke Lembah Gedong, bisa tonton video ini sebagai acuan pendakian kalian. Kebetulan kita melakukan perjalanan ini dari homestay Balamo Sembalun, dan dari situ cukup 20 menit aja kita langsung sampai nih. Ini adalah gerbang masuk dan tempat parkir Lembah Gedong di 2 tahun yang lalu. Dan sekarang mungkin lebih update lagi harusnya ya, karena aku juga belum sempat kesini lagi. Mungkin tempat parkirnya juga lebih luas dan lebih tertata lagi. Juga harusnya udah banyak warung sih di sini. Biasanya kan gitu. Dan buat teman-teman yang tahu informasi lebih up to date-nya, boleh langsung komen aja ya. Atraksi kowe. Gimana kok ski? Segitu. Ini tiket masuknya. Satu orang 15.000. Iya, 1.000-nya asuransi. 1.000-nya asuransi, parkir mobilnya 20.000. Kalau camping tiket masuknya sama lagi ngerekam. Kalau camping tiket masuknya sama, tapi parkir mobilnya beda 50 karena menginap ya. Jalurnya tunggal. Tunggal tuh gimana? Abangnya. Gak ada cabang berarti? Gak ada cabang. Aman ya untuk pendaki pemula yang gak pernah kesini, gak akan nyasar. Terutama attitude dalam mendaki di wilayah manapun. Boleh ngelempar monyet kan di sini? Kalau mengganggu boleh ya. Ngelemparnya gini. Kalau gini kayak ngasih makan, jadi Oke. Berapa derajat itu yang tadi ke atas? Full 90 derajat, jadi ngelemparnya harus 90 derajat. Gitu ya. Ngelemparnya ke Manggun itu. Sebagai pang monyet. Itu mah anjing husky bunyinya. Monyet kayak gitu. Iya. Sekarang ketawa-ketawa kowe nih. Iya dong, harus ketawa dulu. Ketawa dulu kamu. Iya. Nah, di atas baru. Ini sekte sesat ini. Lagi bikin lingkaran setan. Enggak, main catur. Oh, main catur. Damdas. Ternyata di sini mah gak ada sinyal, nggak kayak gunung-gunung sebelumnya. Terus di sini juga ternyata hutan padat, vegetasi Saya padat. melihat kontur ini seperti batu karu pedas. Takutnya ini seperti batu karu. Aduh. Yalah. Gimana? Mudah-mudahan kayak Burangrang via Curug Layung. Nanjak datar. Karena informasi dari si Dede. Ajir. Dede bilangnya jalurnya tunggal maning. Jadi nggak ada belok-belok. Tapi naik terus. Ada ya? Mesin. Kemarin. Sudah ada petunjuk arah. Jadi bisa dipastikan kalau mendaki ke sini karena jalurnya tunggal katanya, meskipun belum pernah, insya Allah nggak akan nyasar. Tetap jaga attitude. Bercanda nggak apa-apa. Baru beberapa meter jalurnya udah kayak gini ya. Nanjuak. Kenapa di kameranya jadi kuning gini ya? Nah, kalau di sini namanya tanjakan Kijang, bukan tanjakan cinta kayak di Anak Darah. Iya, tanjakan Besti. Besti.
Ini padahal kita masih siang ya. Baru 20 menit jalan. Terus udah disambut sama kabut yang tebal kayak gini. Karena memang hutannya padat vegetasi sih. Belum tahu terbukanya di mana. 1,2 kilo dari pintu rimba yang tadi. Jadi katanya sih 2 pos katanya. Jadi jarak tempuhnya 2 jam atau 3 jam. Tapi kita lihat nanti, siapa tahu bisa 1,5 jam. Jadinya cepat nanti kita ya. Bisa turun Lembah Gedong, naik kondo, yeay, gempor. Oke, bye nanti see you di on the top. Bye, kita lihat keindahan alam dari Lembah Gedong seperti apa. Ciao, sama Nusa 2022 lokal produk Jaya Tanah Legenda. Ciao. Nih kita lagi ngumpul. Masih istirahat di pos 1. Koi. Nih, asem banget nih, rasanya kayak kehidupan ya. Asem banget kayak kehidupan anjay. Mana monyetnya mana? Dapat tuh men. Ada Monyet gede banget, monyet gede banget. Gede banget, gede banget. batu lur. Batu tak jangan pakai kayu kita. Lagi. Takutnya pakai batu tak. Enggak, Mang. Ada pawangnya nih. Wah ya. Karena tadi ada yang jahil kayaknya nih. Pos 1-nya tadi mengarah ke sana. Padahal ini jalur babi. Dibenerin. Nah, sampai patah Madi. Oh, udah patah anjing, masa tangan sayang patah. Baru. Kalau tadi tanjakan kijang, sekarang tanjakan monyet. Oh, monyetnya di depan tuh. Di depan ada tanjakan apa lagi, guys? Oke. Udah mulai terbuka. Gak muncul kabut lagi kayak tadi. Tapi memang untungnya gak begitu panas, jadi kita kena teduh terus. Ternyata udah di pos 2 aja. Kita udah jalan sejaman. Jalurnya ke sana. Dari tadi bergelut dengan monyet. Ternyata karakteristik treknya tidak begitu nangre alias nanjak terus. Di sini masih ada landai-landainya, masih agak datar-datar. Terus banyak banget spot buat istirahatnya. Cuman itu sih yang dikhawatirkan. Ada monyet, ada gerbang ratu. Ke sini berarti kita. Let's go. Ini kita masuk ke sini. The Gate of Queen. Gerbang Ratu. Di posisi kedua seberapa? Vegetasinya cuman nyampe pos 2 aja. Alam ini guys. Dan di Trampolin alami. Orang dengan rotar tadi dari depan udah mulai terbuka ya, tapi untungnya di sini kabut. yuk bawa batu yuk, monyetnya nuturkan. Jadi kita nggak kena panas. Alhamdulillahnya masih aman dari sinar matahari. Bisa kalau panas gitu suka pusing kepala kayak di Rinjani kemarin. Selatan nge-video karena daya tuh. Oh, lu panas lur. Tapi keturun saya muih Mas Taka. Ajig. Eta mah muih nahan modal lur. Kenapa tiap di jalur anak darah Manggun diam nahan modal. Dari depan tuh. Gitu pas direkamin berhenti. Goblok. Anjing direkam dua anak enggak. Enggak. Rekam aja kan. Jangan ikut ya. Udah di sini. Hey, fokus. Di sini aja. Boleh kayak kata pelah paragian. Di sini aja tungguin karena di sana udah nggak ada vegetasi. Hey, fokus. Jangan garu-garu kanjut, kamu nggak sopan nih. Fokus. Orang lagi ngobrol, dengerin. Kamu tunggu di sini, jangan ikut ke sana ya. Oke? Oke, bagus sip. Diajak ngobrol nggak fokus malah garu-garu gitu.
Kayak siapa itu? Kan saya. Nah ini sekarang jalurnya udah gak ada vegetasi. Jadi kita menyusuri savana. Kalau misalkan gak kabut, itu kelihatan banget nangreknya alias nanjaknya. Dan ini juga sebetulnya udah agak terasa percikan-percikan air dari kabut. Aduh. Hujan ini mah harus pakai jas hujan kita. Karena kabutnya sudah turun dan ketika turun menyerupai air hujan, mau nggak mau kita harus menggunakan jas hujan dan Kita safety hike dulu. Oke. Highlight. Promosi. ini jas hujan dari Tromex by Tromex and Develop and Samagaha. Tromex and Samagaha sudah tersedia di Tromex Indonesia maupun di marketplace Samagaha Outdoor. Highlight raincoat dari Samagaha dan Tromex Indonesia. Good? Good. Yes. Karena aku nggak bawa tas, jadi belakangnya kopong banget. Jadi karena dia tasnya dititipin ke koe pada ringan kan asalole jos aji ludet. Oke, good. Baru sekarang aku ngelihat ada himbauan jangan buang sampah sembarangan. Tapi jangannya di blur. Tapi dibandingkan Pergasingan sama Anak Dara memang ini yang lebih bersih sih. Jarang sampahnya. Ini pos penantian. Ternyata memang pos yang menanti puncak. Sebenarnya kita masih bisa rehat lagi di sini, tapi kelamaan kebanyakan rehatnya dan ada gardu pandangnya juga. Buat putu-putu. Mari kita lihat secara lebih dekat. Seperti apa looknya. Mungkin kalau misalkan nggak kabut ini indah banget ya. Tapi karena kabut jadi nggak kelihatan apa-apa. Uniknya di tengah perjalanan kita menemukan wahana baru yang bisa kita mainin gelantungan-gelantungan kayak gini. Ini akar jerami dari pepohonan ya. Cuman aku nggak tahu jelas pohon apa karena kita juga kesini nggak pakai guide. Jadi kita nggak bisa tanya-tanya atau cari informasi seputar pohon-pohon yang tumbuh di jalur pendakian Lembah Gedong ini. Tuh 2. Yuk. Gas. Harus nyangkut ya. Iya, siap. Pokoknya di momen ini tuh seru banget sampai kita lupa bahwa ada perjalanan yang masih harus kita tempuh. Di momen ini kita menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam untuk gelantungan aja karena kita giliran di sini. Kita harus nyobain semuanya gimana sensasi dan rasanya gelantungan kayak gini. Dan ini memang seru banget, pengalaman pertama juga buat aku dan teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mendaki ke Lembah Gedong jangan kayak gini ya. Ini nggak patut dicontoh dan ini adalah kegiatan yang sebenarnya merusak ekosistem alam. Kita bukan monyet guys. Kita harus lebih bisa menghargai alam sebetulnya. Di sini juga aku mengakui aku salah, cuman di sini aku mau berbagi keseruan sama teman-teman aja. Kita terlalu asik main gelantungan, terlalu over juga bahagianya. Sampai giliran Ayu mencoba untuk gelantungan, ternyata dia nggak hoki. Ayu ini terjatuh guys, tapi aku nggak sempet record ketika dia gelantungannya. Cuman di sini aku coba nenangin Ayu untuk lebih rileks karena pasti badannya sakit banget sih. Ini nggak patut untuk dijadikan contoh ya teman-teman. Di kondisi ini juga kita begitu terbuai dengan kesenangan sesaat yang akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi meski begitu, kondisi Ayu juga cepat tertangani. Jadi kita tetap bisa melanjutkan perjalanan sampai ke puncak dengan lancar sebetulnya. Akhirnya turun hujan. Waduh. Jadi kita langsung sedia flysheet dari Tromex yang tidak ada kondensasi sama sekali, betul? Betul. Tidak ada kondensasi, nanti bisa dilihat. Oke, nanti kita lihat. Hujannya pasti akan lumayan cukup deras ini ya. Oke. Kita masih tarik-menarik. Cek di dalam, nanti kalau itu udah ditarik. Oke. Ini nih, udah nyampe Pelawakan Gedong aja kita.
Jadi di sini di ketinggian 2040. Puncaknya ada di ketinggian 2200. Jadi ada 160 mdpl lagi kita pendakian. Berapa setengah jam lah mungkin. Ini mungkin kalau nggak kabut di sini dapat view yang cantik-cantik kali. Kiri kanan sepertinya bakal pemandangan. Tapi karena kita memang tektokannya nggak dari pagi, jadi dari siang banget, keburu kabutnya turun. But that's okay. Yang penting ngerasain dulu Lembah Gedong. Dan di sini juga treknya udah nggak ada vegetasi ya, udah sabana panjang terus sampai atas sampai puncaknya. Dan nggak tahu ngomong apa lagi. Ternyata Lembah Gedong ada area campingnya. Ini dia, nggak begitu luas tapi cukup kayak buat ya 6-7 tenda kali. Karena datarannya, undakan-undakannya juga nggak begitu luas. Terus ini masih di ketinggian 2080 mdpl. Berarti masih ada 120 mdpl lagi menuju puncak. Ini area campingnya Lembah Gedong. Kalau misalkan nggak kabut mungkin bakal kelihatan banget ya. Tapi karena ini lagi kabut tebal, jadi area campingnya nggak begitu kelihatan jelas. Tapi tentu kelihatan juga nih dataran-dataran yang cukup cahaya buat tenda-tenda kalian di sini. Nah, camping groundnya di sini. Punggungan Cemara Tumbang. Ini camping groundnya. Jadi kalau kalian yang mau camping di sini bisa banget ya. Nah, yang ada pohon tumbang melintang. Ini patah. Jadi puncak Gedong masih terus ke sana. Kirain udah nyampe puncaknya. Ternyata belum. Itu petunjuk arah. Kalau ke puncak Gedong masih harus terus lurus. Cerah. Ini masih di trek jalur pendakian ke Lembah Gedong. Dan teman-teman udah pada duluan semuanya di sana, dan ternyata juga udah gak begitu hujan tapi masih angin dingin. Jadi raincoatnya masih aku pakai. Ayo lanjut ya, ayo. Ini bener-bener jalur terbuka ya, sabana semua gitu. Kalau misalkan siang hari ini mendaki ke sini panas banget pasti. Ini ternyata setelah camping ground tadi terus kita perjalanan ke puncak itu nambah lagi kemiringannya, miring banget. Aku nggak tahu jelasnya ini berapa derajat, tapi yang pasti lumayan mengasah dengkul. Kalau dilihat dari mapsnya Adi Sumarja ya, di garis lurus di peta ini kita tinggal melangkah 80 meter lagi. Ayo. Nanjak banget. Tuh lihat. Nangre ini guys. Jadi pang-pang kayak gini tuh selain ngasih tahu informasi tentang di mana kita berada, ada tebak-tebakannya juga guys. Kesabaran adalah nahan karudat. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Nah, atasnya area camp yang tadi. Terus agak atas, terus nih di sini aku berpijak. Ada camping ground lagi. Dan ini cenderung lebih luas sih ya. Kalau yang tadi kan yang ada pohon tumbang melintang itu. Nah, kalau di sini gak ada pohon tumbang tapi kelihatan banget jelasnya. Kalau di sini area camping ground. Jalur ke Lembah Gedong itu emang nggak kayak pergasingan ya, yang sampai disediain tali karena securam itu jalurnya. Apalagi kiri kanan jurang dan
Kata Pak Asli juga dulu tuh pernah ada kejadian keril jatuh ke jurang, terus dievakuasi kerilnya. Nah kalau di sini treknya agak naik turun dikit, terus banyaknya landai juga, nanjaknya juga lumayan. Tapi kayaknya kita udah nyampe puncak nih. Nah sepertinya ini puncaknya. Ada ayunannya juga kayak di Pergasingan. Tapi sayang sekali di sini tidak ada view. Kabutnya sangat tebal sekali. Dan pas kita datang, flashlightnya udah dibuka dong. Tinggal enak, tinggal berteduh. Hore, arrived. Yuh. Oke. Tapi dilihat dari bentuknya ini ayunannya lebih nyaman yang di Pergasingan kemarin ya daripada yang di sini. Karena joknya juga jok, talinya juga kurang begitu kuat sih sebenarnya. Tuh, mengerikan lah kalau di sini tinggi-tinggi. Sayang banget nggak ada view. Tapi yang jelas kita udah nyampe puncak ini. Oke. Puncak Lembah Gedong. Yeay. Tapi tidak ada view. Pendakian dimulai dari 11.30 di area parkir tadi dan nyampe ke puncak Lembah Gedongnya di jam 4:07. Berarti terhitung kita melakukan perjalanan ini selama 4,5 jam. Tapi karena banyak banget rehatnya, apalagi sempat main gelantungan-gelantungan dulu kan. Jadi bisa diperkirakan kalau teman-teman lebih cepat naiknya bisa 2-3 jaman nyampe ke puncak nih. Cuman memang sayangnya aja sepanjang perjalanan ini kita nggak dikasih view ya, kabut terus sampai atas. Tapi bersyukur banget kita masih bisa menikmati perjalanan karena rekan-rekannya asyik-asyik seru-seru. Puncak Gunung Lembah Gedong, yeay! Sempet dikasih cerah dikit, kita sempetin untuk ngonten produk nih guys. Meskipun nggak tahu hasilnya gimana, kalau udah dilihat nanti bagus atau tidak, yang penting ngonten aja dulu. Kita maksimalkan waktu dulu untuk mengabadikan momen. Karena kita juga merasa pendakian ini aman banget, jadi gak apa-apa kalau kita turun kemalaman. Makanya masih nyantai-nyantai ngonten dulu. Oke, kita udah mulai prepare nih di jam 6:30 malam untuk kita melanjutkan perjalanan pulang. Pokoknya kemana-mana kita wajib membekali diri karena kita nggak tahu bakalan turun dan pulang jam berapa. Jadi headlamp, center atau pencahayaan apapun itu wajib banget untuk kita pegang masing-masing ya. Dan sekian untuk video pendakian ke Lembah Gedong kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil hikmahnya ya. Thank you for watching guys, bye-bye.